Injil Yohanes, penulisnya, menurut tradisi Yohanes Sang Rasul, juga dipanggil sebagai teolog karena kedalaman Injilnya selain Paulus. Jadi ada dua teolog. Ya, murid-murid Tuhan Yesus itu semuanya terpelajar. Tidak ada yang tidak belajar. Semuanya terpelajar. Dari 12 atau 13 ini, ya 13 rasul ini, 2 dipanggil teolog. Teolog itu pakar berarti. Ya, teolog itu berarti pakar. Yohanes dan Paulus. Jadi jangan ngomong enggak belajar. Enggak ada murid Tuhan enggak belajar. Memang enggak sekolah, tidak dapat ijazah. Tapi dia belajar langsung dari guru agung, dari Rabi Yesus. Ya. Yohanes Sang Rasul menulis Injil Yohanes dibantu oleh Prokhorus dalam menulis Injil ini. Jadi Yohanes tidak menulis sendirian. Dibantu oleh Prokhorus. Prokhorus ini siapa? 1 dari 7 diaken. Kita baca Kisah 6 ayat 5. Kisah para Rasul 6 ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, jadi Prokhorus ini 1 dari 7 diaken. Dia nanti yang ikut Yohanes dalam pembuangan ke Patmos dan ke Efesus. Ya. Di Alkitab tidak ada, Pak, tidak ada. Ini tradisi gereja. Ini sejarah gereja. Ya, yang tidak dipahami kebanyakan Protestan, kebanyakan orang Protestan. Tapi di gereja Timur atau mungkin di gereja Katolik kemungkinan besar ada. Injil ini ditulis sekitar tahun 96 Masehi. Biasanya dianggap sebagai Injil terakhir dari 4 Injil yang ditulis, melengkapi 3 lainnya. Sehingga tampak jelas keterpisahan kekristenan dengan keyahudian. Di masa ini mereka menerima Yesus, ya. Di masa ini mereka yang menerima Yesus telah dikucilkan dari sinagog, ya. Dalam keyahudian zaman itu ada yang namanya doa berkat bagi bidat, birkat haminim, gitu ya. Yang sesungguhnya adalah kutuk bagi orang yang sesat, kutuk bagi bidat, gitu istilahnya. Jadi orang Kristen dianggap bidat, sudah dikucilkan, tidak boleh ibadah di sinagog. Ya, jadi nuansa konflik sangat terasa dalam Injil Yohanes. Hal inilah yang menjadi dasarnya penggunaan Tauratmu. Ya, penggunaan kata Tauratmu. Padahal Tauratnya kan sama, tapi dia ngomong Tauratmu, maksudnya apa? Tafsiranmu telah mengindikasikan kita berbeda dalam memahami Taurat yang sama. Jadi di zaman Rasul Yohanes, ya tahun 80 ke atas itu, kekristenan dan Yahudi sudah terpisah. Orang Kristen sudah berkumpul sendiri, tidak bisa lagi ke sinagog. Makanya dikatakan di kitab ini Tauratmu, padahal Tauratnya sama kan? Tetapi karena tafsirannya berbeda, Rasul Yohanes mengatakan Tauratmu. Ya, kita baca Yohanes 8 ayat 17. Yohanes 8 ayat 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Tauratmu. Sebetulnya kalau sesama Yahudi dan dirasa tidak ada perbedaan, harusnya dan di dalam Taurat cukup gitu kan, nggak perlu Tauratmu, nah gitu loh. Itu menunjukkan wocoan nih, ya itu bacaan ini di Tauratmu sendiri mengatakan gitu loh. Ya, jadi harus jelas. Yohanes 10 ayat 34. 10 ayat 34. 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
Yohanes 10 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Ya. Yesus menjelaskan. Ya. Yohanes pakai kata-kata itu. Taurat kamu, Tauratmu. Tidak bacakah kamu kitabmu? Gitu loh. Sudah memposisikan aku berbeda sama kamu. Aku memahami Taurat, kamu tidak paham Taurat. Kamu baca enggak itu? Nah, gitu istilahnya, ya. Jadi dari situ kita melihat kesan-kesan pemisahan, ya, pemisahan antara Yahudi dan kekristenan. Oke. Lanjut ya, latar belakang. Yohanes murid yang terkasih dari Kristus. Pasal 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat yang ke-23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya, jadi Yohanes ini disebut murid yang terkasih. Ya, Yohanes menjabat sebagai otoritas, sebagai pemimpin Efesus selama sebagian besar pelayanannya dan menulis Injilnya di Efesus. Jadi Injil Yohanes ini ditulis di Efesus. Dia hampir 100 tahun saat dia meninggal, ya, hampir 100 tahun. Jadi Yohanes saat mengikut Yesus itu selisih 5 atau 6 tahun. Ya, jadi pada saat dia meninggal tahun 101 Masehi, Yohanes ini hampir 100 tahun usianya. Ya. Yohanes dan Yakobus mempunyai perangai yang berapi-api, mempunyai sifat karakter yang berapi-api, yang karenanya dijuluki anak-anak guru atau anak-anak gaduh. Jangan anggap orang murid-murid Yesus itu kayak orang solo, kalem gitu, enggak. Berangasan. Ya, Petrus berangasan, Yohanes dan Yakobus itu tukang ribut, gitu ya. Kita baca yuk Markus 3 ayat 17. Markus 3 ayat yang ke-17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Anak-anak garu itu tukang ribut maksudnya. Keras, tukang ribut. Ngomong itu tanpa tedeng aling-aling. Mungkin warnanya merah. Ya, warna karakternya mungkin merah. Nanti kita cek dalam tulisannya ya. Kita bisa cek Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan kegiatan-kegiatan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya. Kalimat seperti itu kan keras. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Coba ditanu Pak. Ditekan pakai feel. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ngomongnya saklek. Enggak pakai dikemas yang baik ya, yang lembut ya, enggak seperti itu. Ya. Lebih jelas lagi. Wahyu 2 ayat 9. Wahyu 2 ayat yang ke-9. Aku tahu kesudahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan
dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Itu orang Yahudi dikatain jemaah iblis. Tapi heran ya, orang Kristen sekarang memuja orang Yahudi, terpesona sama orang Yahudi. Padahal Yohanes dulu mengatakan itu orang jemaah iblis, kan gitu ya. Wahyu 3 ayat 9. Wahyu 3 ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, kalimat-kalimat ini pedas, keras. Ya, memang itulah sifatnya ya. Jadi Yohanes menuliskan apa adanya, to the point. Ya, itu sifatnya. Jadi jangan heran kalau di Injil Yohanes begitu lugas Tuhan menyatakan siapa dirinya. Tapi banyak orang Kristen tidak belajar, jadinya tidak mengerti. Gitu ya. Padahal banyak sekali. Jadi kalau ada ungkapan atau pernyataan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Baca surat Yohanes 1 sampai terakhir, itu komplit itu ya, menyatakan dirinya Tuhan, ya, penguasa semesta alam. Tetapi bukan Allah Bapa. Nah, gitu ya. Nanti kita akan perjelas lagi. Injil ini ditulis untuk orang non-Yahudi. Hal ini tampak dari penjelasannya tentang tradisi Yahudi yang diterangkan dengan jelas. Jadi kalau sebuah surat dijelaskan tradisinya gitu ya dengan jelas, itu kemungkinan pembacanya bukan Yahudi karena dia perlu penjelasan soal tradisi Yahudi gitu ya. Pasal 2 ayat 13. Yohanes 2 ayat yang ke-13. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Pada saat Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Jadi Paskah Yahudi maksudnya. Sudah dekat, orang datang ke Yerusalem. Itu kebiasaan Yahudi. Jadi orang Yahudi itu datang dari Galilea, dari Alexandria, dari Antioquia ke Yerusalem pada saat Paskah untuk merayakan Paskah. Itu tradisinya. Ya. Umroh. Nah, begitu ya, mirip-mirip seperti itu. Namun bisa juga surat ini bukan untuk non-Yahudi. Namun bisa juga, mungkin juga untuk Yahudi, tetapi yang berada di perantauan di mana sudah mulai kehilangan pemahaman tentang Yudaisme, gitu ya. Jadi surat ini mungkin juga untuk Yahudi yang berada di perantauan di mana sudah banyak orang Yahudi yang terpengaruh pola pikir Yunani. Sudah hilang pola pikir Yahudinya, bisa jadi kan karena dia lahir di daerah lain gitu ya. Jadi mulai kecil memahami ya daerah itu gitu ya. Ya contoh kita lah, istilah banyak orang Chinese yang ada di Indonesia, udah lahir di Indonesia, besar di Indonesia, bahasa Cina enggak bisa, tradisi Tiongkok juga enggak mengerti gitu ya. Jadi enggak jelas kadang-kadang gitu ya. Ya begitulah. Lanjut. Yohanes memang hendak menulis tentang Yesus. Jadi Yohanes ini menuliskan Injil Yohanes memang hendak menulis tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus dalam segala konteks keyahudiannya harus diperjelas. Karena banyak orang bingung saat itu. Ya, Anda mau tahu kisah penulisan Injil Yohanes? Kita akan bahas sedikit ya. Sebetulnya tulisannya agak panjang, cuman saya persingkat supaya Anda punya gambaran tentang tulisan ini. Dalam tradisi gereja, Injil Yohanes ditulis saat di Efesus. Dikisahkan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos oleh Kaisar Domitianus tahun 80 Masehi, tahun 81 Masehi sampai 96 Masehi. Ya. Setelah dipukuli,
dipaksa minum racun, tapi tidak mati-mati, akhirnya digoreng. Digoreng pun tidak mati. Ya, kan ada dikatakan ya, setelah dipukuli tidak mati, dipaksa minum racun, tidak mati. Jadi Markus 16 ayat 18 itu sebetulnya mengisahkan kisah para rasul yang diracun tidak mati. Coba aja Markus 16 ayat 18. Jadi ini konteks saat itu. Jangan coba-coba Anda minum baygon sendiri ya. Ya, karena belum tentu konteksnya untuk Anda gitu loh. Ya, silakan Pak. Markus 16 ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Ya, jadi ayat itu jangan dianggap ayat berlebihan. Bagi kita berlebihan, bagi mereka zaman itu di mana rasul-rasul harus memberitakan Injil, ya, Tuhan melindungi dari segala sesuatu yang tidak diizinkan. Segala sesuatu yang memang tidak diizinkan. Yohanes belum waktunya mati, diracun tidak akan mati. Ya, karena masih harus menunaikan tugas, karena masih harus apa? Harus pergi ke Patmos, harus dibuang ke Patmos supaya mendapat penglihatan. Masih harus menulis Injil Yohanes. Ini kan aniaya pada zaman Domitianus tahun 81, sedangkan penulisan Injil kan 96. Kalau 81 diracun mati, ya tidak ada tahun 96 kan begitu. Ya, jadi luar biasa. Kalau Injil belum selesai ditulis, Tuhan nggak akan izinkan Yohanes mati. Ya. Jadi kita harus memahaminya seperti itu. Jangan dianggap tulisan ini tulisan kebetulan, tidak. Ya. Ada rencana Tuhan. Ya, diracun tidak mati, digoreng tidak mati, ini kan luar biasa. Akhirnya dibuang. Dibuang itu pun banyak mujizat terjadi pada saat pembuangan. Sehingga prajurit yang mengawal Yohanes sampai ke Patmos akhirnya bertobat. Bertobat. Dikisahkan di situ bertobat. Dan mereka ingin ya melepaskan Yohanes. Prajurit-prajurit Roma itu ingin melepaskan Yohanes. Tapi Yohanes ngomong, jangan, lakukan tugasmu. Sampai ke Patmos. Wah, itu loh. Kalau orang Kristen sekarang enggak. Kalau ada kesempatan gitu ya, kan seolah-olah itu jalan Tuhan. Oh, baik polisinya, mujizat ini, saya diizinkan kabur. Enggak seperti itu. Kalau Tuhan ngomong, kalau perintahnya sampai ke Patmos, ya sampai ke Patmos. Yohanes sampai ke Patmos. Ya. Daripada membuat banyak orang terpengaruh dengan khotbahnya dan akhirnya bertobat, akhirnya Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos, sebuah pulau di Laut Aegea, ya, dekat Smyrna. Jadi seberang laut Smyrna, kayak Banyuwangi seberang lautnya Bali gitu ya. Jadi Smyrna itu ke dataran besarnya, dataran utamanya, menyeberang itu ada pulau namanya Patmos. Smyrna itu zaman sekarang kota Izmir di Turki, ya, dulu namanya Smyrna, sekarang jadi Izmir. Konstantinopel jadi Istanbul, gitu ya, namanya sudah berubah. Di pulau itu Yohanes menulis kitab Wahyu setelah mendapatkan penglihatan. Ya, jadi di Pulau Patmos Yohanes menerima wahyu. Wahyu itu dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Jadi jelas. Wahyu 1 ayat 1. Coba dibaca. Wahyu 1 ayat yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes.
Jadi wahyu ini menjelaskan tentang Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ya, wahyu tentang Yesus, wahyu perihal Yesus. Allah yang memberi Yohanes wahyu tentang Yesus. Ya. Di Pulau Patmos, ya, Yohanes berada di sana selama 15 tahun. Jadi cukup lama ya. Dan akhirnya di pulau itu muncul jemaat, namanya Jemaat Pulau Patmos. Jadi pada saat diasingkan di Pulau Patmos, Yohanes tetap mengajar. Dan orang-orang di Patmos akhirnya bertobat, percaya Yesus. Nah, setelah 15 tahun, Kaisar Domitianus telah mati. Ya, mati tahun 96 kan. Nah, Yohanes diperintahkan Tuhan ke Efesus. Jadi tahun 96, Kaisar Domitianus mati, Tuhan menyuruh Yohanes ke Efesus. Pada saat berpamitan dengan jemaat Pulau Patmos, ya, jemaat Patmos memohon agar dituliskan sebuah surat tentang inkarnasi Yesus, ya, inkarnasi Anak Allah dan pengampunan untuk dipelajari dan direnungkan. Jadi jemaat Patmos ini meminta. Sebetulnya gini, sebetulnya jemaat Patmos ini tidak mau ditinggal sama Yohanes. Jangan tinggalkan kami. Hiduplah di sini sampai engkau berpulang. Gitu loh ya. Yohanes tidak bisa, aku tidak bisa. Aku disuruh Tuhan. Nah, kalau seorang hamba disuruh Tuhan, pergi ya pergi. Jangan merasa enak. Gitu ya, jangan merasa enak di tempatmu. Gitu ya, karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaanmu. Gitu loh ya. Harus dengar-dengaran seperti itu. Nah, Yohanes pada saat pamit ke Efesus, jemaat Pulau Patmos tidak apa ya, dengan berat hati gitu ya, ditinggal Yohanes. Jemaat Pulau Patmos tidak mau ditinggal Yohanes, berat hati. Akhirnya otot-ototan gitu ya istilahnya, ya sudah ditinggal nggak apa-apa. Tetapi tolong tuliskan bagi kami sebuah surat tentang inkarnasi Anak Allah dan pengampunan supaya bisa kami baca dan renungkan. Jadi permintaan surat itu dikabulkan oleh Yohanes. Oke, tetapi dia nggak tahu harus nulis apa kan, gitu ya. Nah, pada saat gini, jadi surat ini tidak ditulis di Patmos. Yohanes cuma janji, ya aku tuliskan. Tapi setelah itu Yohanes pergi ke Efesus. Jadi tidak nulis dulu, baru ditinggal pergi, tidak. Yohanes pamit dulu, jemaat Patmos minta surat, disanggupi oleh Yohanes, Yohanes lalu pergi ke Efesus. Nah, di dalam perjalanan di Efesus, ya di dalam perjalanan ke Efesus, Yohanes menyuruh Prokorus. Jadi dalam perjalanan ke Efesus di sebuah kota, kotanya jelas namanya, cuma tidak saya sebutkan di sini ya. Yohanes menyuruh Prokorus menuliskan apa yang didiktekan kepadanya. Ingat ya, tadi ada Prokorus. Jadi pada saat pembagian tugas para rasul, kamu kemana, Rasul Yohanes pergi, ditemani Prokorus. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan heran kalau pendeta pergi ditemani teman-temannya, gitu ya. Ya tadi saya ditemani Pak Tony, Pak Tri dan Pak Menlu, gitu ya. Udah tradisi, gitu ya. Jadi Yohanes menyuruh Prokorus menuliskan apa yang didiktekan kepadanya. Ya, sambil menatap ke langit, Yohanes mulai berkata, pada mulanya adalah Sang Firman, dan Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu adalah Allah. Kok pakai sang Pak, di Alkitab tidak ada. Saya mau menunjukkan bahwa hologos itu berarti Sang Firman. Hotheos itu berarti Sang Bapa. Sang Allah itu berarti Bapa. Kalau theos itu kata benda. Logos itu kata benda.
firman. Tapi kalau hologos itu sang firman. Jadi apa yang dijelaskan Pak Eras itu benar. Ya. Saya mengutip ini dari sumber yang lain. Untuk meneguhkan apa yang diajarkan Pak Eras itu benar. Ya, jadi jangan ragu. Dalam perdebatan itu ya maklum mereka mungkin tidak baca buku yang lain. Mereka cuma baca guru dosennya atau alirannya gitu ya. Tetapi ya saya cek di sini adalah buku lain. Buku dari sebuah gereja besar, teolog gereja besar. Ya. Yang sangat fasih dalam berbahasa Yunani, Ibrani, bahkan Latin. Ya. Jadi apa yang dijelaskan Pak Eras itu betul. Bapak itu bukan Yesus, Yesus bukan Bapak. Firman itu Yesus, sang firman itu Yesus. Yesus adalah Allah, berarti Yesus sehakikat Allah. Karena di situ bukan hotheos, tapi theos, kata benda, sifat, kata benda, menjelaskan siapa sang firman. Dan dia bersama Allah. Ya, ini penekanan. Dan saya bersyukur ya mendengar ini dari Pak Eras dan dapat ini sebagai peneguhan. Saya bersyukur. Ini membuktikan bahwa apa yang kita yakini tidak salah. Gitu ya. Tema utamanya pernyataan Yesus tentang pribadinya. Anak Allah yang kekal telah datang dalam daging. Ya. Injilnya ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Ini tujuan Injil Yohanes ditulis. Yohanes 20 ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas ya. Kenapa saya pilih Injil Yohanes menjadi tema besar khotbah hari Minggu selama ini, gitu. Kitab Yohanes ini, Yohanes itu, diselingi yang lain oke lah. Tapi tema utama, tema besarnya Yohanes. Kenapa? Ya supaya kita yakin bahwa dia Mesias. Yakinnya bukan yakin yang penting yakin tok gitu ya, tetapi benar-benar mengerti siapa dia dari pernyataannya Tuhan Yesus, dari pernyataan rasulnya Yohanes. Bukan dari kata pendeta. Dari kata pendeta cuma meneguhkan, hanya melanjutkan, meneruskan dari apa yang dikatakan Yohanes. Jadi iman kita itu iman yang mengerti, iman yang sadar, bukan iman latah ikut-ikutan. Tidak boleh. Mungkin awalnya oke lah iman latah ya, latah sama papa mama karena mama Kristen. Ikut Kristen. Tetapi sudah besar, Anda harus menemukan Yesus secara pribadi. Nah kalau tidak ngerti, mau gimana mau mengenal pribadi? Ya jelas di sini kan. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya oleh imanmu, ketaatanmu, ketekunanmu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Kamu memperoleh hidup dalam iman kepadanya. Itu tujuan Injil ini ditulis. Luar biasa. Nanti setelah Injil Yohanes selesai, ya kita lanjut ke Yohanes 1 Yohanes 2 Yohanes, dan mungkin kita kitab Wahyu, kita pelajari utuh. Ya. Supaya kita mengenal siapa dia. Istilahnya penutup, konklusinya itu dari Yohanes. Oke? Injil ini kurang mengemukakan ajaran etika Tuhan, ya. Tidak sebanyak Injil sinopsis yang lain. Kalau Injil sinopsis yang lain itu ngomong etika Tuhan. Tuhan melakukan ini, melakukan itu. Tuhan mengajar harus begini, harus begitu. Tetapi kalau Injil Yohanes tidak. Injil Yohanes lebih menjelaskan siapa dirinya.
Ya, siapa dirinya? Namun selanjutnya, Yesus lebih banyak mengajar dan menjelaskan kepada kalangan sendiri, yaitu murid-murid. Dalam pasal 12 sampai 17. Kalau Anda baca pasal 12 sampai 17 itu berbeda. Itu pasal 12 sampai 17 itu membahas, ya selain dirinya dia juga membahas, menjelaskan banyak hal. Gitu ya. Jika Injil sinopsis menjelaskan Yesus yang lahiriah, somatika, menjelaskan lahiriah Yesus, Yesus sebagai manusia. Maka Injil Yohanes menjelaskan sisi rohaninya, pneumatikon, sisi rohani, sisi dalemannya. Kalau kita melihat Yesus, tampak mata itu jasmaninya. Tetapi siapa di dalam dirinya, di dalam tubuhnya, di dalam kemah fisiknya ini, dia anak Allah, roh Allah. Itulah sisi rohaninya. Ya, atau sisi keilahiannya, karakternya. Nah, ini dijelaskan di Yohanes. Sehingga Injil ini tampak mistis atau misterius. Memang, pada saat dia ngomong, akulah roh dan hidup, perkataankulah penoen dan soen, perkataankulah, remakulah, nismahayim, itu sama. Itu mistis banget. Loh emangnya siapa dia? Kok ngaku-ngaku seperti yang menghembus kakek Adam? Nah, mistis kan? Banyak orang tidak mengerti ini. Karena dia baca dari bahasa Indonesia. Tapi kalau baca di dalam bahasa Yunaninya, penoen soen. Itu sama yang dipakai Tuhan di Eden pada saat meniup Adam dan Hawa. Penoen dan soen. Akulah ego emi. Loh, ini kan anak muda. Kok ngakunya ego emi? Kok ngaku Yahweh yang ketemu si Musa? Emangnya siapa dia? Akulah ego emi. Sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi Injil ini mistisnya tuh seperti itu. Penjelasan-penjelasan adikodrati yang dipahami oleh Yahudi. Orang Yahudi kan sangat memahami kisah-kisah ini. Nah, di Injil itu Yesus menyatakan dirinya itu, gitu loh ya. Dan ini tidak ditemukan di Injil yang lain. Memang Injil ini berbeda sendiri. Ya, bukan bertentangan tetapi melengkapi. Ya, kalau kita lihat perbandingan Injil ya, kita coba munculkan gambar. Tadi saya titip gambar. Nah, silakan perhatikan, di Zoom juga kelihatan. Ya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Markus, ya perbedaan ini. 60 sampai 70, Matius 65 sampai 75 Masehi, Lukas 70 sampai 80 Masehi. Waktu penulisannya sangat berdekatan, ya. Tetapi Yohanes itu jauh sendiri. Ada selisih 16 tahun. Ya, sampai 20 tahun kira-kira dari penulisan Injil sinopsis. Ini membuktikan bahwa setelah penulisan Injil sinopsis, orang percaya masih bingung. Siapa Yesus sebetulnya? Gitu. Jadi harus apa? Minta penjelasan yang lebih baik, istilahnya gitu. Minta penjelasan yang lebih komplit. Siapa yang bisa menjelaskan yang lebih komplit? Tersisa Rasul Yohanes, tidak ada yang lain. Gitu loh. Akhirnya Pulau Patmos mendapatkan surat ini. Tetapi bukan surat ini saja. Di Efesus surat ini disalin. Disalin. Ya, diperbanyak. Ya, ini Injil Yohanes ya. Lalu tujuan surat Markus, Injil Markus. Tujuan penulisannya itu menjelaskan bukan tujuan ya, tapi tujuan penulisan istilahnya, tujuan temanya, tujuan penulisan. Yesus Kristus anak Allah sebagai hamba. Jadi benar-benar kemanusiaan ya. Anak Allah yang menjadi hamba. Kalau Matius yang diurapi, yang dinantikan Israel telah lahir. Matius menjelaskan penantian orang Yahudi akan kelahiran Mesias sudah digenapi.
Kalau Lukas menjelaskan bahwa anak Allah ini janji untuk semua bangsa, keuniversalan Injil. Ya. Kalau Yohanes, tujuan penulisan tadi dikatakan penyataan Yesus tentang pribadinya. Kalau Anda ingin mengenal Yesus, siapa sesungguhnya, bacalah Yohanes. Kalau Anda ingin mengerti ajarannya, bacalah sinopsis, Matius, Markus, Lukas. Gitu ya. Kalau Anda ingin mengerti moralnya, etikanya, ajarannya, itu di Markus, Matius, Lukas. Tapi kalau ingin mengenal pribadinya, di Yohanes. Dan keempat Injil ini saling melengkapi. Ya, jadi bacalah semua. Tujuan surat Markus, tujuan Injil Markus itu untuk komunitas orang percaya di Roma. Matius untuk orang Yahudi yang percaya. Di Roma itu siapa saja bisa. Ya. Di Lukas tujuannya untuk Theophilus, ini pribadi. Untuk Theophilus, seseorang non-Yahudi. Kalau Yohanes ditulis untuk orang-orang percaya di perantauan, ya, yang non-Yahudi, yang bingung siapa Yesus. Yang Yahudi aja bingung kok, apalagi non-Yahudi gitu loh ya, harus dipahami, jadi diperjelas. Nah, itu sebetulnya untuk kita yuk. Kita kan non-Yahudi. Surat ini untuk kita sebenarnya. Ya, kalau ditarik di zaman sekarang ini untuk kita. Oke, sampai di sini perkenalan dulu ya malam ini. Karena kalau saya masuk poin pertama, sayang. Karena poin pertama yaitu tentang kejamakan Allah dijelaskan di Injil Yohanes. Poin kedua yang penting, Yesus menyatakan dirinya gitu ya sebagai logos. Ini penting. Jadi kita akan membedah tentang logos. Logos, apa yang dimaksud logosnya Yohanes sama dengan logosnya filsafat Yunani? Apakah logosnya Yohanes sama dengan logosnya Philo, seorang filsuf Yahudi? Nah, ini akan kita pelajari menyatu, jangan dipisah ya. Jadi nanti sayang penjelasannya terputus. Jadi poin 1 dan 2 kita tunggu minggu depan. Oke. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.